Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Ya, di pagi yang indah ini saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan masih menyertai kita sampai detik ini. Tuhan masih membimbing kita sampai detik ini. Tuhan masih mendidik kita dan Tuhan tidak diam dalam hidup kita. Kita wajib bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang seperti itu. Ketakutan kita adalah ketika Tuhan tidak lagi berbicara dalam hidup kita. Maka hari ini biarkan Tuhan berbicara dalam hidup kita. Di dalam renungan ini saudara, dalam saat teduh ini, kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk kita menerima apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat satu hari yang indah kemarin. Kami melewati semuanya bersama Engkau Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami merendahkan hati kami mau minta ampun kalau selama sehari kemarin kami melakukan sesuatu yang tidak Engkau suka Tuhan, melakukan sesuatu yang tidak Engkau kenan. Biarlah Engkau Tuhan yang ampuni kami di dalam pertobatan kami, di dalam penyesalan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang terima semuanya Tuhan. Kalau sebentar kami mendengarkan apa yang Engkau mau katakan dalam hidup kami, biarlah firman-Mu mendarah daging buat setiap hidup kami Tuhan. Bimbing kami, didik kami, dan selalu ajar kami Tuhan, karena kami tahu kami adalah anak-Mu dan Engkau adalah Bapa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Tuhan kami serahkan semuanya. Haleluya Tuhan, amin. Ya. Renungan pagi hari ini diberi judul Ketika Kita Sendiri. Dalam Yesaya 51 ayat 2 dikatakan, pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Pencarian kita akan dia seringkali teralihkan dengan begitu banyaknya hal-hal lain dalam kehidupan yang tidak ada sangkut pautnya dengan pencarian itu sendiri. Ayat di atas mewahyukan sesuatu yang indah untuk kita renungkan. Ketika Abraham sendiri, dia memanggil, Tuhan memanggil. Berapa banyak waktu kita sendiri bersama dengan dia, waktu-waktu yang indah saat dia menyapa, bercengkrama, dan menyatakan isi hatinya kepada kita. Maria mengerti dan menghidupi saat-saat sendiri itu, sehingga Yesus mengatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Dalam Lukas 10 ayat 42 dikatakan, tetapi hanya satu yang aku perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bahkan Yesus pun adalah pribadi yang sangat menganggap penting waktu-waktu sendiri. Dalam Lukas 9 ayat 18 dikatakan, pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Begitu kasihnya kepada manusia sehingga bukan saja dia memperhatikan umat manusia, tapi dia memperhatikan pribadi lewat pribadi. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat personal dan pribadi. Setiap dari kita dia bimbing secara langsung, secara pribadi. Sebab itu dalam suratnya Yohanes, murid yang paling intim dengan pribadi Yesus, dia menyatakan sesuatu yang sangat profetik dan radikal. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Ayat di atas menekankan kepada pentingnya setiap pribadi bergantung langsung kepada Tuhan yang ada dalam diri kita melalui Roh Kudus. Semakin kita bergantung dengan Roh Kudus, semakin dewasa kita dalam Tuhan. Bimbingan langsung dari Roh Kudus inilah yang gagal dicapai oleh pencari-pencari Tuhan karena terlalu banyaknya suara-suara asing. Yohanes 10. Bagi para pencari Tuhan, disiplin waktu sendiri menjadi salah satu disiplin yang terpenting, sehingga akhirnya kita bisa dengan jernih mendengar pengajaran, bimbingan, teguran yang pada akhirnya membawa kita kepada pengenalan akan Dia yang lebih dalam. Sedang dikasih Tuhan hari ini yang menjadi pertanyaan buat kita semuanya. Berapa banyak waktu sendiri kita dengan Dia? Sedang dikasih Tuhan, saya diingatkan ada salah satu pemikiran waktu itu saya merenung, saya menganalisa saudara. Seringkali kalau kita dengan komunitas, kalau kita ada di gereja, seringkali kalau kita di persekutuan atau apapun saudara yang bersama-sama, kita akan lebih gampang mengalami Tuhan karena ada orang yang banyak bersepakat dengan kita.
Kita bisa mengalami Tuhan sampai kita nangis-nangis, kita mengalami Tuhan sampai kita sendiri tidak bisa berhenti dilawat sama Tuhan. Tapi apakah ketika kita dalam persekutuan dengan kita sendiri pribadi sama Tuhan, kita adalah pribadi yang sama? Ketika kita di persekutuan kita bisa strong, kita bisa mengalami Tuhan sampai kita sendiri tidak bisa mengontrolnya. Tapi seringkali kalau kita di rumah, kita pribadi masing-masing, kita mengalami waktu sendiri sama Tuhan. Mungkin saudara tergiur dengan ngantuk, saudara tergiur dengan bantal guling yang saudara hari ini mungkin ada di sampingmu sekarang. Tidak sekuat ketika saudara berkumpul dengan komunitas, ketika berkumpul dengan persekutuan. Saudara dikasih Tuhan, seharusnya ketika kita di persekutuan maupun dengan pribadi, kita menjadi pribadi yang sama. Kita bisa mengalami Tuhan. Kita mengalami Tuhan waktu kita berkomunitas. Itulah juga yang kita alami dengan Tuhan waktu kita ada dalam waktu-waktu kita sendiri sama Tuhan. Ketika kita menangis-nangis dilawat sama Tuhan waktu kita ada di dalam sebuah ibadah. Begitu juga kita harus bisa mengalami Tuhan sampai kita seperti di ibadah waktu kita di rumah. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya ajak saudara merenung untuk setiap pribadi lepas pribadi. Apakah waktu kita sendiri sama Tuhan itu menjadi waktu yang sangat berkualitas seperti berkualitasnya waktu kita ada di ibadah-ibadah? Saudara dikasih Tuhan, mari kita pejamkan mata kita. Kita tanya pribadi lepas pribadi dalam hidup kita. Apakah Tuhan sudah menjadi pusat dalam hidup kita? Apakah Tuhan sudah menjadi fokus dalam hidup kita? Waktu kita sendiri sama Tuhan, bukankah kita sudah menjadi pribadi yang mengenal Dia lebih lagi? Nikmati waktu-waktu sendirimu, saudara. Olaraba santa kalaraba shikilaraba santa kalaraba santa. Saudara tanya dulu sama Tuhan. Saudara berbincang-bincang dulu sama Tuhan. Hari ini saya beri waktu saudara pribadi untuk sama Tuhan. Saudara berdoa, saudara berbincang-bincang, berkomunikasi sama Tuhan. Tuhan, aku ini kurang apa? Tuhan, aku ini masih apa yang harus dirubah? Apakah dalam hidupku itu harus ada yang harus aku bertobat, Tuhan? Hari ini saudara tanya sama Tuhan pribadi lepas pribadi. Saya akan nyanyikan lagu ini sendiri sementara saudara berdoa, berkomunikasi sama Tuhan, menikmati waktu sendirimu sama Tuhan. Jesus, come be the center. Jesus, we welcome you here. Jesus, come be the focus of all our praise. Jesus, come be the center. Jesus, we honor you here. Jesus, come be the focus of all our praise. Jesus, come be the focus of Jesus. We honor you here. Jesus, come be the focus of all our praise. Let it fill this place. You are worthy of all our devotion. You are worthy of all of our love. You are worthy of all our attention. We lift you up. We lift you up. You are worthy of all my devotion. You are worthy of all of my love. You are worthy, oh Lord. We lift you up. We lift you up in this place. Hari ini yang doa kami, Kau menjadi center dalam hidup kami, Kau menjadi pusat dalam hidup kami, Tuhan. Dalam kesendirian kami, waktu-waktu sendiri kami, Tuhan.
Mari sama-sama katakan lagu ini dari awal, saudara. Jesus, Jesus, come be the center. Jesus, I honor you here. Jesus, come be the focus of my praise. Jesus, come be the center. Jesus, I honor you here. Jesus, come be the focus of all my praise. Let it fill this place. Let it fill this place. Let it fill this place. You are worthy of all our devotion. You of all of our love, you are worthy of all our attention. We lift you up, we lift you up. You are worthy of all our devotion. You are worthy of all of our love. You are worthy of attention. We lift you up, we lift you up. You are worthy of all our devotion. You are worthy of all of my love. You are worthy of all our attention. We lift you up, we lift you up in this place, in this place, in this place, in this place. Oh, in this place, in this place, in this place, in this place. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Tuhan. Hari ini yang menjadi doa kami di waktu-waktu sendiri kami, Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi pusat, biarlah Engkau yang menjadi fokus. Kami tidak mau berpikir yang lain. Kami mau jadikan Engkau satu-satunya dalam hidup kami, Tuhan. Tidak ada yang lain. Kami menyambut dan menghormati Engkau di tempat ini, di rumah kami, di kamar kami. Kami berkati untuk setiap keluarga kami, Tuhan, yang hari ini ada bersama kami. Biarlah Engkau, Tuhan, yang menjadikan, biarlah Engkau, Tuhan, yang menjadi rumah tangga, kepala atas rumah tangga di setiap rumah-rumah, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarlah Engkau pribadi yang kami hormati dan kami sambut. Karena ketika kami mengasihi satu sama lain di dalam keluarga kami menyambut, Tuhan. Biarlah di waktu-waktu sendiri kami ini, Tuhan, biarlah Engkau berbicara lebih. Biarlah Engkau berbicara lebih dalam hidup kami, Tuhan. Seperti Engkau mendatangi Abraham sendiri, ketika Engkau mendatangi dia sendiri dan Engkau berkata-kata. Itulah yang menjadi doa kami, Tuhan. Biarlah Engkau yang datangi kami di waktu sendiri kami, Tuhan, dan Engkau berbicara lebih dalam hidup kami. Kami berkati semuanya, Tuhan, dalam nama-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau yang jaga setiap kami, Tuhan. Biarlah Engkau yang jadi pusat dan Engkau menjadi fokus dalam hidup kami, Tuhan. Kami tidak mau kami dilawat, Tuhan. Kami menjadi luar biasa ketika hanya di persekutuan-persekutuan, tapi kami mau apa yang kami alami di persekutuan, kami juga alami di waktu-waktu saat teduh kami, waktu kami sendiri, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya dalam nama-Mu, Tuhan, kami serahkan semuanya satu hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu, Tuhan, kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Dan mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ya,
Bagi saudara yang siap untuk menjalani waktu-waktu di masa yang akan depan bersama Tuhan, di waktu-waktu sendirimu, jangan sampai engkau lupa saudara baca firman Tuhan di waktu-waktu sendirimu, dengar apa yang Tuhan mau di waktu-waktu sendirimu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berbicara lebih kuat di dalam saudara menjalani hari demi hari ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara sudah bersama kami. Terus ikuti setiap saat teduh yang ada, biar saudara juga bisa diberkati sama seperti kami diberkati. Terima kasih, sampai ketemu besok. Tuhan berkati.